Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini, saya mau ceritain ke kalian seluruh alur cerita dari sebuah film yang berjudul Push yang dirilis tahun 2009. Film ini bergenre action, science fiction, dan romance. Film ini mengisahkan seorang cowok yang berusaha menyelamatkan kekasihnya dan hidup mereka dari eksperimen genetika suatu organisasi yang hendak menjadikan mereka tentara dengan special ability. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, jangan lupa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Di awal film ini, kita diperkenalkan dengan seorang anak bernama Nick yang sedang bersama ayahnya. Ayahnya meminta Nick untuk lari menyelamatkan diri karena sang ayah sedang diburu oleh suatu organisasi yang mereka sebut pasukan divisi. Ayahnya juga berpesan agar nanti di masa depan, Nick membantu seorang gadis yang kelak akan memberinya setangkai bunga karena gadis itu akan menyelamatkan hidupnya serta orang yang ia sayangi. Pasukan divisi pun datang dan Nick diselamatkan oleh ayahnya. Datanglah seorang pria atasan dari pasukan divisi. Ayah Nick kemudian dibunuh oleh mereka. Di film ini, menceritakan bahwa di seluruh dunia, kini ada sekelompok orang yang memiliki kemampuan khusus. Di antaranya, penggerak dengan kemampuan telekinesis, penekan yaitu pengendali pikiran, pengintai, dan lainnya. Mereka hanyalah korban dari eksperimen militer yang hendak menjadikan mereka sebagai senjata. Kini, divisi akan menangkap keturunan mereka dan akan dijadikan pasukan divisi. Scene berpindah ke seorang gadis yang terlihat disuntik dengan serum yang mereka sebut sebagai obat. Hal itu diawasi oleh pimpinan pasukan divisi yang bernama Carver. Diperlihatkan seorang wanita yang menjatuhkan sebuah bola kaca yang terus menggelinding menuju suatu tempat. Si gadis yang disuntik tadi terlihat kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Tapi gadis itu berusaha melarikan diri. Bola kaca tadi mengganjal pintu keluar dan gadis itu berhasil keluar. Scene berpindah ke Nick yang kini sudah dewasa. Nick yang mewarisi kemampuan telekinesis ayahnya malah menggunakan kemampuannya itu untuk bermain judi. Scene kini memperlihatkan Nick didatangi oleh dua orang dari pasukan divisi dan menanyakan keberadaan seorang gadis kepada Nick. Nick pun mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu. Karena tidak mendapat informasi, dua orang itu pun pergi. Selanjutnya Nick didatangi oleh seorang gadis. Si gadis memperkenalkan dirinya. Dia bernama Casey. Casey adalah seorang pengintai dengan kemampuannya melihat masa depan. Casey mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat guna membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan mereka. Dia mengatakan mereka harus mencari sebuah koper yang berisi barang berharga. Tapi sekelompok pemburu mengetahui keberadaan mereka. Casey dan Nick sontak kaget. Para pemburu itu berusaha menangkap mereka. Singkat saja, Casey berhasil diselamatkan oleh Nick, sementara Nick tertangkap. Para pemburu itu juga mencari seorang gadis yang diincar oleh pasukan divisi. Nick akhirnya dilepaskan setelah pengintai dari pemburu, kita panggil saja Poppy. Poppy melihat masa depan mereka akan berubah jika Nick mati. Scene berpindah ke gadis yang tadi terlihat di awal film. Dia terbangun di sebuah perahu milik seorang pria tua. Gadis itu tampak linglung. Si gadis masuk ke dalam dan dia melihat tulisan 4100 dan Nick di sebuah cermin. Kelihatannya, gadis itu memiliki hubungan dengan Nick. Scene kembali berpindah ke Casey yang dengan penglihatannya pergi ke sebuah tempat untuk menjenguk Nick yang sedang menjalani pengobatan lukanya dengan seorang wanita bernama Teresa, yaitu teman dari ibu Casey. Dari Teresa,
kita tahu bahwa ibu Casey telah ditangkap oleh pasukan divisi. Singkat cerita, Nick akhirnya sembuh dan bekas lukanya tadi menghilang. Nick terbangun dan dia diberikan setangkai bunga teratai oleh Casey. Sontak Nick teringat dengan perkataan ayahnya dahulu. Casey dan Nick menceritakan tentang orang tuanya masing-masing. Wanita yang menjatuhkan bola di awal film ternyata adalah ibu Casey yang juga seorang pengintai. Scene berpindah ke si gadis. Gadis itu terlihat ditangkap oleh dua orang yang tadi mengunjungi Nick. Mereka memanggil gadis itu dengan nama Kira. Kira lebih dahulu meminta pergi ke kamar kecil. Mereka mengantar Kira ke sebuah restoran. Kira lalu masuk ke kamar kecil ditemani oleh salah satu dari mereka. Kira yang memiliki kemampuan penekan mulai memasuki pikiran orang itu. Tanpa disadari, orang itu membunuh rekannya di bawah kendali Kira. Orang itu kemudian sadar dan kembali mencari Kira. Kira berusaha melarikan diri, dan tanpa sengaja, gelang Kira terputus yang menyebabkan belingnya berserakan. Orang itu berhasil dilumpuhkan oleh Kira, dan Kira pergi melarikan diri. Diperlihatkan kini, Nick dan Casey, melalui penglihatan Casey, mereka dibimbing menuju suatu tempat. Singkat cerita, mereka pun sampai. Mereka dibimbing untuk bertemu dengan seorang pria bernama Hook, yang merupakan seorang pesulap. Casey menunjukkan gambar penglihatannya kepada Hook. Hook dengan mudah mengerti dan merubah sebuah anting menjadi benda yang dimaksudkan Casey. Benda itu mirip seperti beling gelang Kira. Hook meminta mereka menemui seorang bernama Emily. Sementara itu, pasukan divisi tadi memberikan beling gelang Kira kepada Carver dan temannya yang bernama Victor. Mereka menyebar beling itu di seluruh kota agar bisa dengan mudah melacak Kira. Kembali ke Casey dan Nick, mereka menemui Emily dan menunjukkan barang pemberian Hook kepadanya. Emily sudah memiliki benda yang sama, yaitu beling gelang Kira yang tadi disebar oleh Carver. Mereka meminta Emily melacak keberadaan si pemilik beling, dan Emily mendapatkannya. Kini diperlihatkan Kira yang sedang berada di suatu tempat. Nick terlihat sudah ada di dekatnya. Mereka saling bertemu. Nick dan Kira terlihat sudah saling kenal. Mereka rupanya sepasang kekasih. Tapi hubungan mereka sedikit renggang karena Nick tidak menyelamatkan Kira ketika ditangkap oleh pasukan divisi. Kira menceritakan bahwa pasukan divisi mencari sebuah koper. Tapi Kira tidak mengingat isi koper itu. Koper itulah yang dicari oleh Nick dan Casey selama ini. Casey mendapat penglihatan bahwa Nick, dirinya dan ibunya akan mati, dan itu semua disebabkan oleh Kira yang diincar oleh pasukan divisi. Mereka menemui sang bayang bernama Pinky. Nick bertujuan agar Pinky membayangi Kira sehingga Kira tidak akan terlacak oleh pasukan divisi. Mereka kini terlihat berada di sebuah hotel. Kira masih tidak bisa mengingat isi dari koper itu. Kira mencoba untuk membersihkan dirinya. Sementara Casey pergi keluar untuk membeli sesuatu. Kira kelihatannya tidak sehat. Hidungnya terlihat mengeluarkan darah. Nick masuk memeriksa keadaan Kira. Kira terlihat senang dan kalian bisa menonton filmnya untuk mendapatkan kelengkapannya. Mohon maaf guys. Casey ditemui si Poppy yang mengatakan bahwa dia melihat bagaimana Casey mati. Tapi Casey tidak terlalu memperdulikannya. Casey kini kembali ke kamar dalam keadaan mabuk. Nick, Pinky dan Kira terlihat kebingungan dengan kelakuan Casey itu. Mereka tidur. Casey kemudian terbangun dengan panik. Poppy dan komplotannya ternyata sudah ada di hotel. Tapi mereka mendapati kamar itu sudah kosong. Nick dan teman-temannya sudah pergi terlebih dahulu. Casey meminta Nick agar mereka segera mendapatkan koper itu.
Jika tidak, ibu Casey akan dibunuh oleh pasukan divisi. Nick berniat mengubah masa depan dengan membunuh Carver dan Victor. Dengan bantuan Emily, Nick akhirnya berhasil menemukan Carver di sebuah restoran. Nick yang menyimpan dendam kepada Carver akibat kematian ayahnya, menodongkan pistol di kepala Carver dan Victor. Nick mulai mengintimidasi dan mengancam Carver. Carver mengatakan jika Nick membunuhnya, maka Kira tidak akan selamat. Karena serum yang disuntikan ke Kira bisa membuat Kira mati. Dan obat dari serum itu hanya dimiliki oleh Carver. Nick kemudian dengan rela melepaskan Carver agar Kira mendapatkan obatnya. Victor dan Nick lalu berduel kekuatan telekinesis mereka. Tapi pada akhirnya, Carver melerai mereka berdua karena Casey mengatakan jika Carver membunuh Nick, maka masa depan Carver akan menjadi lebih buruk. Nick dan Casey pergi ke tempat Kira berada. Nick mendapati Kira dalam keadaan sangat lemah dan hidungnya terus mengeluarkan darah. Kira kini ingat bahwa koper yang mereka cari berisi serum yang disuntikan ke Kira. Kira mencurinya saat dia melarikan diri dari lab. Casey mendapat penglihatan tentang sepatu Kira. Casey mengambil sepatunya dan dia mendapatkan sebuah kunci. Kira semakin melemah. Nick membawa Kira keluar dan Nick meminta Emily melacak kunci yang ditemukan Casey di sepatu Kira. Tapi Emily tidak bisa melacaknya karena kuncinya terhalang oleh bayangan. Casey menyadari bahwa mereka diawasi oleh Poppy. Poppy ditemui oleh Teresa dan Poppy meminta Teresa untuk membantunya melakukan sesuatu. Di sisi lain, Nick mulai menyusun strategi dengan menulis setiap panduan untuk teman-temannya. Nick meminta Pinky untuk melacak orang yang menghapus ingatan Kira karena dia yakin Kira pasti pernah menghapus ingatannya agar tidak bisa dilacak oleh pasukan divisi. Mereka juga mencoba menerka bentuk dan isi dari koper itu. Sementara Poppy masih mengawasi mereka. Komplotan Poppy juga mengincar koper itu. Kembali ke Nick, Nick menyelipkan sebuah foto di panduan untuk Kira. Kira kini berada di kamar mandi dan terlihat semakin parah. Nick berjanji kepadanya bahwa ia tak akan biarkan Kira mati. Nick memberikan panduannya kepada Kira dan mengatakan Kira harus membukanya saat dia mulai ragu akan kebenaran. Nick juga memberikan panduan itu ke masing-masing temannya dan mereka mulai bergerak. Kira diantar Pinky menemui Carver. Carver mengambil Kira dan Pinky diberikan imbalan. Pinky menemui Nick dan memberikan uangnya kepada Nick. Nick menemui seorang pria tua bernama Wo Cheng. Dialah yang telah menghapus ingatan Kira. Nick meminta Wo Cheng menghapus ingatannya selama 2 jam terakhir dengan bayaran uang yang tadi diterima Pinky. Wo Cheng mulai menghapus ingatan Nick dan secara otomatis koneksi Poppy dengan mereka terputus. Sementara itu, Hook pergi ke sebuah konstruksi sambil membawa koper berwarna hitam yang berisi kecap. Hook mulai mencari sesuatu yang ia tuju, yaitu koper yang asli. Sesuai dugaan, koper yang asli ada di sana. Hook menukar kopernya dan membawa yang asli ke Casey. Hook menyulap koper palsu lainnya. Koper palsu itu dibawa Casey ke rumah Nick. Dan melalui panduan, Nick juga meminta Casey menyembunyikan 2 pistol di rumahnya. Scene berpindah. Nick terbangun, membaca panduannya sendiri, dan pulang ke rumahnya. Di rumah Nick, sudah ada Teresa yang seketika melumpuhkan Nick dan dia mengambil kopernya. Teman-teman Poppy datang. Mereka mengambil koper itu dan memberikan imbalan kepada Teresa. Nick menodongkan pistol kepada Teresa dan memaksa Teresa menyembuhkan dirinya. Scene berpindah ke markas Poppy.
Tanpa diduga, serum yang mereka dapat malah berubah menjadi kecap asin. Poppy kemudian memberikan gambar kepada rekannya dan meminta mereka mencari serumnya di gedung yang ia gambar. Nick keluar rumah dengan sehat, sementara itu Kira dipaksa untuk menyuntikkan obatnya. Carver mencoba memasuki pikiran Kira. Scene kembali pindah ke Casey dan Nick. Casey begitu ketakutan. Dia mendapat gambaran bahwa dia akan mati oleh harimau. Nick menenangkan Casey dan meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Mereka lalu berpisah. Casey mulai bergerak dan dia diawasi oleh Poppy. Sampai akhirnya, Casey pergi ke sebuah tempat. Di tempat itu, ia melihat banyak gambaran harimau. Poppy tiba-tiba muncul di belakang Casey. Poppy terlalu banyak mengoceh. Lalu, Wo Cheng menghapus seluruh ingatan Poppy, dan Wo Cheng mengatakan bahwa ibu Casey akan sangat bangga kepada Casey. Kini terlihat Nick pergi menemui Kira ke sebuah hotel. Mereka akhirnya bertemu. Penampilan Kira berubah drastis. Kira mengingatkan Nick saat pertama kali mereka bertemu. Nick mengatakan masih mengingatnya. Raut wajah Nick penuh dengan kekecewaan setelah Kira mengatakan itu. Hook menelpon Nick dan Nick memberikan ponselnya kepada Carver. Hook memberitahu Carver tempat serumnya. Hook juga meminta kepada Carver untuk tidak menyakiti Nick dan Kira. Mereka segera pergi ke tempat yang dimaksud. Nick dimasukkan ke bagasi mobil. Sementara Carver, Victor, dan Kira pergi mengambil serum itu. Setelah serum didapat, alangkah kagetnya mereka, di sana sudah ada komplotan Poppy. Mereka berencana merebut serumnya. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Victor berusaha melawan, hingga membuat beberapa pasukan Poppy jatuh ke dasar. Bagasi mobil terbuka. Nick melepaskan dirinya dan pergi menyelamatkan Kira. Tapi sesampainya di atas, Victor malah kembali mengajak Nick berduel. Mereka pun berduel mati-matian. Singkat cerita, dua pemusnah ikut dalam duel mereka. Satu pemusnah dapat dibunuh Victor, tapi pemusnah lainnya berhasil membuat Victor tewas. Gelombang suaranya membuat rangka bambu runtuh dan menimpa si pemusnah itu. Sementara Nick berhasil selamat. Nick segera menemui Kira, tapi Carver menghalanginya. Nick merebut serumnya dan hendak menyuntikkan ke dirinya sendiri. Nick mencoba mengembalikan Kira, tapi usaha yang Nick lakukan tidak membuat Kira kembali ke jati dirinya. Karena kesal, Nick menyuntikkan serumnya. Nick mulai kesakitan dan dia pun meninggal. Kira dan Carver berlalu begitu saja meninggalkan Nick di atas. Hujan mulai turun seakan menangisi kematian Nick. Casey datang kepada Nick tanpa diduga. Nick masih hidup. Dia hanya berpura-pura. Mereka kemudian turun dari atas gedung. Casey mengambil serum yang asli. Nick bertanya. Casey menjawab. Nick pun membalas. Casey lalu mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu dengan Kira. Scene berpindah ke Kira yang ada di pesawat. Kira melihat panduan yang diberikan Nick. Kini, Kira mulai mengingat jati dirinya. Kira melihat foto mereka berdua yang tadi diselipkan Nick yang bertuliskan, "Kill him, see you soon, Nick." Kira kemudian memasuki pikiran Carver dan
Put your gun in your mouth. Pull the trigger. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman. Sekian dulu pembahasan alur cerita film Push kali ini. Rating dari film ini adalah 6,1 dari 10 di situs IMDb. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.